Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 4 Cilacap, Bapak Sarwadi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah yang berbahagia, serta anak-anakku yang berada di rumah yang punya kesempatan membuka channel SMP Negeri 4 Cilacap. Semoga Allah limpahkan kebahagiaan dan keberkahan kepada kita semua. Bapak Ibu guru dan siapa saja yang membuka channel ini, bahwa setiap orang yang bernyawa akan mengalami kematian, termasuk kita semua akan mengalami kematian. Hanya tunggu waktu yang tidak ditentukan, atau kita tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Baru-baru ini dengan adanya jatuhnya pesawat Sriwijaya Airlines, itu salah satu cara yang Allah tunjukkan kepada kita, mengambil kematian, mengambil kehidupan dengan mengganti dengan kematian secara bersama-sama, massal. Nah, giliran kita entah kapan, tapi yang pasti kita akan mengalami kematian. Saudara-saudaraku, bahwa kematian itu menjadi sebuah batas akhir manusia melakukan amal. Jika orang sudah mengalami kematian, maka amal kita sudah berakhir. Untuk melakukan perbuatan amal sudah berakhir. Namun ada satu hadis yang sangat populer yang terkait dengan amal kita pada waktu hidup, yang terus akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Hadis ini sangat populer. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua pahala amal perbuatannya. Namun ada 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh atau solehah yang mendoakannya. Itu akan menjadi sebuah amal yang terus akan mendapatkan balasan dari Allah. Kemudian banyak ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang keutamaan beramal soleh. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 29, yang artinya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang paling baik. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga ialah salam. Ini Quran surat Ibrahim 23. Dilanjutkan Quran surat Al-Kahfi ayat 30. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dan dilakukan dengan baik. Nah, dari Quran surat Ar-Ra'd, Quran surat Ibrahim, Quran surat Al-Kahfi yang baru saja kita baca terjemahnya, ternyata bahwa
amal yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita tidak hanya 3 hal saja, tapi cukup banyak. Berikut ada 7 amalan pahala yang terus mengalir sekaligus akan mendapatkan kelipatan pahala walaupun orangnya yang melakukan sudah mengalami kematian. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 pahala yang terus mengalir, terus diterima oleh seseorang selepas kematiannya. Yang pertama, orang yang mendirikan masjid. Jika masjid itu terus digunakan oleh orang-orang untuk beribadah, maka orang yang mendirikan masjid tetap akan mendapatkan pahalanya. Yang kedua, orang yang mengalirkan air sungai, maka ia mendapatkan pahalanya selagi sungai yang mereka alirkan itu tidak menimbulkan musibah. Dengan adanya sungai menjadikan terhindar dari banjir atau bencana, sehingga orang-orang tidak mengalami musibah banjir. Yang ketiga, orang yang menulis mushaf Al-Quran, orang yang menyalin atau menulis ataupun memperbanyak Al-Quran, dan Al-Quran yang ditulisnya dibaca oleh banyak orang, maka orang tersebut pahalanya akan mengalir selagi Al-Quran tulisannya itu masih dibaca oleh orang lain. Sedangkan yang keempat, orang yang membuat sumur. Ketika seseorang membuat sumur sehingga bermanfaat bagi orang lain, terus digunakan, maka sekalipun si pembuat sumur tadi sudah meninggal, maka pahalanya akan terus ia terima. Termasuk orang yang membiayai pembuatan sumur. Lalu yang kelima, orang yang menanam tanaman atau pohon-pohon yang bermanfaat bagi semua makhluk, bagi manusia, bagi burung, bagi hewan, dan lain-lainnya. Ketika pohon yang ditanam itu masih bermanfaat, masih bisa mengeluarkan buah, masih bisa menghasilkan udara bersih, sekalipun si penanamnya sudah meninggal, pahala si penanam masih terus akan mengalir dari Allah kepada orang yang sudah menanam walaupun sudah meninggal. Lalu yang keenam, orang yang mengajarkan ilmu agama ataupun ilmu-ilmu lainnya. Yang penting adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Selagi ilmu yang diajarkan itu masih digunakan, masih ditularkan juga kepada orang lain, maka pahala jariah padanya, pada orang yang menyebarkan ilmu tadi terus akan mengalir sekalipun orang yang pertama menyebarkan ilmu sudah meninggal. Lalu yang ketujuh, orang yang meninggalkan anak-anak soleh. Doa dari anak soleh ketika dia selalu mendoakan orang tuanya, sekalipun orang tuanya sudah meninggal, maka orang tuanya lah yang akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala dari anak yang melantunkan doa tadi. Termasuk istighfar. Istighfar anak yang ditujukan untuk orang tuanya kepada Allah juga akan diterima Allah sebagai amalan anak soleh untuk orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudara-saudaraku, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Al-haqqu min rabbik wa takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.